Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Asesmen sumatif akhir tahun sudah semakin dekat. Yuk, siapkan diri kalian dengan sebaik mungkin dengan cara terus berlatih soal-soal latihan. Salah satunya dengan terus menyimak channel ini. Karena di sini kalian bisa belajar dengan lebih mudah, terarah, dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas soal-soal latihan untuk materi Tikom tingkat SMP. Tetapi disclaimer terlebih dahulu ya, bahwa soal-soal yang akan saya bahas pada video ini belum tentu akan semuanya keluar pada asesmen sumatif akhir tahun nanti. Tetapi mungkin saja tipe dan modelnya akan sama. Yuk, siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan soal yang pertama. Komponen berikut yang biasanya dipasang terakhir dalam perakitan komputer adalah titik-titik. A. Casing, B. RAM, C. Prosesor, atau D. Hard disk. Komponen yang biasanya terpasang terakhir pada perakitan komputer adalah casing, maka jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Fungsi dari Power Supply Unit atau PSU adalah titik-titik. A. Menyimpan data, B. Menyediakan daya listrik ke seluruh komponen komputer, C. Menjaga suhu komputer tetap dingin, atau D. Menghubungkan komputer ke internet. Kita bahas satu-satu. Kalau menyimpan data, itu adalah fungsi daripada hard disk. Kemudian menyediakan daya listrik ke seluruh komponen, ini merupakan fungsi dari power supply. Kita jawab yang B. Namun kita bahas, untuk menjaga suhu komputer tetap dingin, ini adalah fungsi fan. Dan menghubungkan komputer ke internet itu adalah fungsi daripada LAN. Soal berikutnya. Motherboard berfungsi untuk titik-titik. A. Menampilkan gambar ke layar, B. Menyimpan dokumen, C. Menghubungkan semua komponen komputer, atau D. Memproses data. Menampilkan gambar ke layar merupakan fungsi daripada proyektor atau LCD. Menyimpan dokumen itu fungsi dari hard disk. Menghubungkan semua komponen komputer ini merupakan fungsi motherboard. Kita pilih C. Untuk memproses data itu fungsi dari prosesor. Sebelum memasang RAM, hal yang perlu diperhatikan adalah titik-titik. A. Warna RAM, B. Merek RAM, C. Kapasitas RAM, atau D. Posisi slot dan arah notch atau celah pada RAM. Sebelum memasang RAM, yang perlu diperhatikan adalah posisi slot yang paling tepat. Jawabannya adalah D. Soal berikutnya. Sebelum memasang komponen komputer, langkah pertama yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Memastikan komputer dalam keadaan mati dan tidak terhubung ke listrik. B. Menghidupkan komputer. C. Menyentuh kabel listrik. Atau D. Mencabut prosesor. Langkah yang paling tepat sebelum memasang komponen komputer adalah memastikan komputer dalam keadaan mati dan tidak terhubung ke listrik. Maka jawabannya adalah A. Lanjut, slot yang digunakan untuk memasang RAM pada motherboard disebut titik-titik. Pilihannya A. PCIe, B. DIMM, C. SATA, atau D. ATX. Untuk memasang RAM pada motherboard itu, slotnya disebut sebagai DIMM atau Dual Inline Memory Module. Maka jawabannya adalah B. Lanjut lagi. Komponen yang berfungsi sebagai otak dari komputer adalah titik-titik. A. RAM, B. Hard disk, C. Prosesor, atau D. VGA card. RAM itu fungsinya adalah untuk menyimpan data sementara, sedang hard disk berfungsi untuk menyimpan data permanen. Nah, untuk prosesor inilah yang merupakan otak daripada komputer, maka jawabannya C. VGA card ini fungsinya adalah untuk menampilkan grafis pada layar. Lanjut. Salah satu fungsi dari thermal paste saat pemasangan prosesor adalah titik-titik. A. Melindungi prosesor dari debu, B. Menyambung konektor kabel, C. Menyimpan data, atau D. Menghantarkan panas antara prosesor dan heatsink. Fungsi dari thermal paste itu adalah menghantarkan panas antara prosesor dan heatsink, maka jawabannya adalah D. Hard disk dipasang dan dihubungkan ke motherboard melalui kabel titik-titik. A. HDMI, B. USB, C. VGA, atau D. SATA. Seperti yang kita tahu bahwa hard disk itu dipasang dan dihubungkan ke motherboard melalui kabel SATA. Maka jawabannya adalah D. Langkah yang benar untuk mengurutkan data berdasarkan warna sel di Excel adalah titik-titik. Kalau seperti ini teman-teman, kita pilih pilihan yang di situ membahas tentang mengurutkan warna. Di sini pilihannya B langsung.
klik sort dan filter, lalu pilih custom sort, kemudian atur berdasarkan warna, maka langsung saja jawab B. Jika kabel power tidak terhubung dengan baik, kemungkinan yang terjadi adalah titik-titik. A. Komputer tidak bisa membaca CD. B. Komputer menjadi buram. C. Komputer tetap menyala tapi tanpa suara. Atau D. Komputer tidak bisa menyala. Kita perhatikan di sini, kabel power tidak terhubung dengan baik. Maka yang terjadi adalah komputer tidak bisa menyala. Karena memang fungsi kabel power itu kan menghubungkan antara komponen komputer ke listrik. Kalau listriknya saja tidak terhubung dengan baik, maka komputer tentu tidak bisa menyala. Jawabannya adalah D. Alat pelindung dari listrik statis saat merakit komputer adalah titik-titik. A. Sarung tangan plastik. B. Sapu kecil. C. Gelang antistatis. Atau D. Tisu kering. Jawaban yang paling tepat adalah gelang antistatis, yaitu C. VGA card biasanya dipasang pada slot titik-titik. A. USB. B. HDMI. C. PCI Express. Atau D. DIMM. Untuk VGA card biasanya dipasang pada slot PCI Express. Maka jawaban yang tepat adalah C. Setelah semua komponen dipasang, langkah selanjutnya adalah titik-titik. A. Menyalakan komputer tanpa monitor. B. Menginstal printer. C. Melakukan uji pos atau yang disebut sebagai power on self test. Atau yang D. Menghapus partisi hard disk. Hal yang harus dilakukan ketika komponen sudah terpasang semua adalah melakukan uji pos. Maka jawaban yang tepat adalah C. Komponen komputer yang menyimpan data secara permanen adalah titik-titik. A. RAM. B. Prosesor. C. Hard disk. Atau D. VGA. Sudah kita jelaskan pada pembahasan soal sebelumnya, untuk RAM ini adalah penyimpan data sementara. Sedang prosesor itu fungsinya adalah ya pemproses otak komputer itu sendiri. Nah, untuk hard disk, ini merupakan komponen komputer yang menyimpan data permanen, maka jawabannya C. Jika data pada kolom A sudah berisi teks dan kita ingin menambahkan tanda titik 2 di akhir setiap teks, maka rumus yang digunakan adalah titik-titik. A, B, C, D. Kita perhatikan, untuk menambahkan tanda titik 2 di akhir setiap teks, yang paling tepat adalah pilihan A. Kita pilih A. Jika kamu mengetikkan teks seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lalu mengubah fontnya menjadi ID Automation HC39M, maka fungsi dari langkah tersebut adalah titik-titik. A. Mengonversi teks menjadi tulisan Arab. B. Mengubah teks menjadi simbol matematika. C. Mengonversi teks menjadi barcode. Atau D. Menjadikan teks bercetak tebal. Untuk font ID Automation HC39M itu fungsinya adalah mengonversi teks menjadi barcode. Maka jawaban yang tepat adalah C. Jika kamu menyeleksi data di Excel, lalu menekan tombol Alt plus F1, maka fungsi dari langkah tersebut adalah titik-titik. A. Membuat grafik lingkaran di worksheet baru. B. Menyalin data ke sheet baru. C. Membuat grafik batang di worksheet aktif. Atau D. Menampilkan data dalam bentuk tabel pivot. Kita perhatikan di sini, pilihan yang A itu membuat grafik lingkaran di worksheet baru. Tidak ya. Pilihan yang B, menyalin data ke sheet baru, juga tidak. C, membuat grafik batang di worksheet aktif. Nah, ini pilihan yang tepat adalah C. Untuk mengelompokkan data berdasarkan jenis kelamin di Excel dengan cepat, kamu dapat menggunakan fitur sort dan filter. Kombinasi tombol shortcut yang digunakan untuk membuka menu tersebut adalah titik-titik. A. CTRL plus G plus M. B. CTRL plus ALT plus F. C. ALT plus H plus S plus F. Atau yang D. ALT plus A plus S plus S. Jawaban yang paling tepat adalah D. ALT plus A plus S plus S. Lanjut ke soal berikutnya. Untuk mengetik lafaz Allah dalam huruf Arab secara cepat, kamu dapat menggunakan shortcut key. Berikut ini merupakan langkah yang benar untuk membuatnya adalah titik-titik. A. Mengetikkan FDF1 lalu tekan CTRL plus X. B. Mengetikkan FDF2 lalu tekan Shift plus X. C. Mengetikkan FDF1 lalu tekan ALT plus S. Atau D. Mengetikkan FDF2 lalu tekan ALT plus X. Jawaban yang paling tepat adalah D.
Jika kita mengetikkan FDF2 lalu menekan Alt plus X di Microsoft Word, maka hasil yang akan muncul adalah titik-titik. Ini pertanyaannya dibalik, maka langsung saja. Lafaz Allah dalam huruf Arab. Langsung dijawab D. Jika dalam satu sel Excel tertulis Bandung 12 April 2005 dan kita ingin memisahkan tempat dan tanggal lahir kedua kolom berbeda, maka langkah yang paling tepat adalah titik-titik. A. Mengetik ulang datanya secara manual ke dua kolom. B. Menggunakan rumus sama dengan split, buka kurung A1, tanda petik, tanda petik, tutup kurung. C. Gunakan fitur text to column dengan pemisahan koma, atau D. Menyalin data ke Word lalu diatur tabulasinya. Jawaban yang paling tepat adalah menggunakan fitur text column, maka jawabannya adalah C. Agar kolom tertentu tetap terlihat saat menggulir atau scroll ke kanan di Excel, langkah yang tepat adalah titik-titik. A. Klik kanan kolom, lalu pilih Hide. B. Gunakan menu Sort dan Filter. C. Pilih kolom setelah kolom yang ingin dikunci, lalu klik Freeze Pens. Atau D. Salin kolom ke seluruh baris. Jawaban yang paling tepat adalah mengunci, ya, maka jawabannya C. Jika ingin membuat nomor urut dari 1 hingga 500 tanpa harus menarik sel satu persatu, maka cara yang paling cepat adalah titik-titik. A. Mengetik 1 lalu tarik ke bawah sampai 500. B. Menyalin angka dari internet. C. Mengetik angka 500 lalu klik sort. Atau D. Mengetik rumus sama dengan raw lalu disalin ke 500 baris. Jawaban yang paling tepat karena di sini tanpa harus menarik sel satu persatu, maka ya jawabannya D. Jika kamu memiliki daftar nomor peserta seperti 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, dan ingin membuatnya menjadi 00, 1, 2, 3, 000, 45, 00007, maka langkah yang paling tepat di Excel adalah titik-titik. A. Menggunakan fungsi teks dengan format tertentu seperti sama dengan teks, buka kurung A1, tanda petik, 00000 petik. B. Mengetik ulang semua nomor dengan 0 di depan. C. Mengatur format sel ke surensi, atau D. Menggunakan rumus sama dengan A1 plus 0. Maksud dari pertanyaan ini adalah agar angka 1, 2, 3-nya itu di depannya ada nolnya. Nih, 0, 0. Kemudian 45 di depannya juga ada nolnya ini, 3. Yang 7 juga ada. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu ya menggunakan fungsi teks dengan format tertentu seperti sama dengan teks, buka kurung A1, tanda petik, 00000 petik. Dan tutup kurung. Jawabannya adalah A. Untuk menulis tanda persen menggunakan shortcut key pada keyboard, langkah yang benar adalah titik-titik. A. Menekan tombol Ctrl plus 5. B. Menekan tombol Shift plus 5. C. Menekan tombol Alt plus 5. Atau D. Menekan tombol Shift plus persen. Karena kita akan membuat persen, ya jawaban yang paling tepat adalah D. Menekan tombol Shift plus persen. Jika kita mengetikkan FDFD lalu menekan Alt plus X di Microsoft Word, maka hasil yang akan muncul adalah titik-titik. A. Tulisan Bismillah dalam huruf Arab. B. Tulisan Allah dalam huruf Arab. C. Tulisan Muhammad dalam huruf Arab. Atau D. Tulisan Shallallahu Alaihi Wasallam dalam huruf Arab. Kalau FDFD itu lalu tekan Alt plus X, maka akan muncul tulisan Bismillah. Maka jawabannya adalah A. Demikian video pembahasan untuk soal-soal materi Tikom tingkat SMP. Semoga bisa menambah pemahaman bagi kalian semua. Dan apabila kalian suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.